Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan mensubscribe channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua sobat-sobat Lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, apakah Anda pernah punya pengalaman yang menakjubkan? Mungkin Anda pernah ke suatu tempat dan melihat sesuatu yang begitu menakjubkan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda akan mengagumi dan hanya bisa mengatakan amazing, great, luar biasa, keren, dan sebagainya. Inilah pengalaman yang dialami juga oleh para murid Yesus ketika mereka sedang berada di atas gunung bersama dengan Yesus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Lumen yang terkasih, pengalaman yang dialami oleh para murid adalah pengalaman spiritual. Apakah Anda bisa punya pengalaman yang serupa? Tentu saja bisa. Para murid diajak oleh Yesus ke gunung untuk berdoa. Gunung adalah sebuah simbol tempat yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena gunung merupakan batas antara langit dan bumi, antara yang ilahi dan yang duniawi.
Dan perjumpaan dengan yang ilahi dapat kita temukan dalam keheningan doa. Di dalam doa, kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka ketika kita berdoa, kita sebenarnya diminta untuk lebih mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita juga mendengar jeritan anak-anak di seberang sana yang ketakutan akibat peperangan? Apakah kita juga mendengar rintihan anak-anak yang harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Sobat Lumen yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk mengalami pengalaman spiritual. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus sekaligus pengalaman untuk mendengarkan suaranya. Maka semoga kita juga bisa menyediakan waktu untuk berdoa, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Cayo!